Pemirsa, Badan Narkotika Nasional atau BNN akan melibatkan masyarakat dalam memberantas penyebaran narkotika di tanah air. Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose menyampaikan hal itu di acara peringatan 20 tahun BNN di Balai Besar Rehabilitasi Lido Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Golose, BNN saat ini juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga penanganan narkotika dapat dilakukan secara masif. Selain itu, BNN juga terus memperkuat kerjasama dengan negara luar untuk menghentikan keluar masuknya perdagangan narkotika. Saya hanya tetap menginginkan bahwa walaupun dalam situasi COVID-19 ini kita tetap semangat dalam perang melawan narkotika. Peringatan atau perayaan hari lahir BNN ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, kepada institusi yang amat sangat saya cintai, yang saya sebagai kepala mendedikasikan hidup dan kehidupan saya untuk institusi Badan Narkotika Nasional. Pemirsa, lalu bagaimana acara peringatan 20 tahun BNN di Balai Besar Rehabilitasi Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat? Sudah ada rekan kami Yasin Idris yang akan mengabarkannya untuk Anda. Yasin, selamat siang. Silakan, bagaimana peringatan 20 tahun BNN yang berlangsung di sana? Ya, ini menandai di usia ke-20 tahun ini tentu kalau misalnya orang usianya sudah masuk usia dewasa, tentu beban hidupnya makin banyak. Nah, BNN kita ketahui merupakan tumpuan masyarakat untuk memberantas narkotika. Jadi, ini adalah salah satu tanggung jawab BNN untuk memusnahkan barang bukti yang ada, di mana Titik Society mengabarkan ini sudah sangat banyak sekali barang bukti yang sudah diamankan dan tadi sudah dilakukan proses pemusnahan. Ini secara berangsur nantinya akan diselesaikan pada hari ini juga. Di sini terdapat tadi ada lebih dari 300 kilogram sabu, kemudian ada juga sekitar 16.000 lebih butir ekstraksi yang ada di sini yang nantinya akan dimusnahkan pada hari ini. Tadi secara simbolis juga sudah diawali oleh kepala BNN untuk memusnahkan barang bukti ini, diantaranya tadi seperti sabu dan juga ekstraksi yang jumlahnya cukup banyak ini. Nah, untuk detailnya kira-kira ke depan ini seperti apa penanganan narkotika di Indonesia, kita berbincang langsung dengan Kepala BNN yaitu Komjen Petrus Reinhard Golose yang saat ini sudah bersama dengan saya. Komjen, salam sehat tanpa narkotika dulu ini. Salam sehat tanpa narkoba dan terima kasih kepada TV One yang sudah bersama-sama dalam menyuarakan pemberantasan narkotika, menyuarakan penanggulangan narkotika di negara yang kita cintai ini. Hari ini sekali lagi terima kasih kepada TV One karena kita merayakan ulang tahun ke-20. Ulang tahun ke-20 ini tadi kita lihat bahwa Bapak Presiden juga memberikan sambutan atas ulang tahun kita yang ke-20 dan kinerja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional. Tugas kita adalah menyelamatkan bangsa. Salah satu daripada tujuan menyelamatkan bangsa dan menyiapkan generasi emas adalah kita meminimalisir peredaran narkotika di negara yang kita cintai ini. Secara geopolitik, kemudian kita lihat juga permasalahan yang ada di Golden Triangle, Golden Crescent, bahkan sekarang di Ukraina dan Rusia, tentunya akan mempengaruhi ekonomi. Mempengaruhi ekonomi juga akan mempengaruhi kehidupan rakyat. Mempengaruhi kehidupan rakyat termasuk kehidupan sosialnya, itu akan mempengaruhi juga orang-orang tertentu untuk menggunakan kesempatan menyalahgunakan narkotika baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Kita tahu bersama angka kenaikan prevalensi itu naik dari 2019 yang hanya 1,8%, kemudian berarti penyalahgunaan narkotik sekitar lebih dari 3,4 juta, kemudian naik 0,15% menjadi 1,95%, menjadi sekitar 3,6 atau 3,6 juta lebih. Nah, ini suatu tantangan bagi saya sebagai kepala BNN yang mengawaki personil termasuk stakeholders yang mendukung
dalam rangka penanggulangan narkotika ini bagaimana bersama-sama. Jadi ini harus bersama-sama. BNN tidak bisa sendiri. BNN harus bersama dengan stakeholders yang lain, bersama dengan Polri, bersama dengan militer, bersama dengan Bakamla, masyarakat, dan seluruh unsur Kementerian Dalam Negeri. Dan kemudian kita juga lakukan bukan hanya masalah pemberantasan, tetapi kita lakukan dari hulu sampai dengan di hilir. Bagaimana dengan kebijakan saya war on drugs, kita melakukan soft power approach atau dengan kegiatan yang lunak, yaitu mulai dari pencegahan, empowering, pemberdayaan masyarakat, dan tentunya yang amat sangat penting kaitan dengan soft ini, bagaimana kita menyelamatkan orang dengan rehabilitasi. Pak Kolose, mungkin kita sambil jalan Pak, sambil ngelihat bukti-buktinya Pak ya. Ini kalau kita lihat dan ekstraksi. Ini Pak, kalau kita lihat bukan. Oh itu yang itu sudah masuk ya? Sudah bawa di sana. Sudah masuk. Ini ya. Sabu ini Pak? Ini ya metamfetamin. Nah ini kira-kira Pak dengan satu bungkus ini beratnya berapa, bisa menyelamatkan berapa jiwa Pak? Jadi kalau ini kita lihat 10,7, jadi 1070, kalau dipakai satu orang memakai 1 gram berarti 1000 orang. Kalau 1 gram, kalau dia memakai 1 gram, ada juga sekarang yang mereka bikin itu paket murah, 1 kali tarik, 2 kali tarik, itu sekitar 200-300 ribu. Berarti bisa dipakai 3-4 orang, atau bisa sampai 5 orang kalau dia, itu bisa lebih orangnya. Kemudian harganya juga bervariasi, harga black market ya, jadi bukan harga pasaran yang ini ada. 1 gram di tempat-tempat tertentu di Jakarta sekitar 1,4 sampai 1,5. Di Bali 1,6. Dia semakin ke timur, ke Sulawesi Utara, dia lebih dari 3 juta. Pak, antisipasi mungkin buat orang tua juga nih Pak, di mana tempat-tempat yang harus diwaspadai Pak? Semua tempat. Yang penting bagaimana kalau untuk orang tua, ketahanan keluarga. Sehingga kita menerapkan yang disebut dengan kegiatan pendidikan kepada anak. Relawan anak juga kita lakukan, kemudian kita lakukan juga yang disebut dengan intervensi berbasis masyarakat. Bagaimana masyarakat kita libatkan, karena ini masuk di dalam semua lini. Dia semua yang direhabilitasi sini, segala macam jenis orang ada yang direhabilitasi. Dan kalau kita lihat ini yang terselamatkan, yang bisa direhabilitasi. Banyak juga yang meninggal, banyak juga yang, sehingga memang benar orang tua itu harus tetap waspada dan kita harus memberikan edukasi. Jadi bukan hanya no, tapi now tentang narkotika. Baik, terima kasih banyak Pak Golose bersama dengan tim juga yang ada di sini yang sudah tentunya membantu masyarakat. Oh siap. Ini salah satu tim ahli juga Pak. Ya ini tim ahli. Mungkin Pak Ece bisa disampaikan sesuatu. Ya saya kira memang dukungan media untuk menggelorakan perang terhadap narkoba ini harus terus digelorakan dimanapun berada, kapanpun. Karena tanpa itu sukses memberantas narkoba tidak bisa diwujudkan. Saya kira. Di semua lapisan masyarakat harus terlibat. Media juga sama. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Eja, Pak Golose dan juga tim yang sudah bekerja keras tentunya untuk menyelamatkan generasi yang ada di Indonesia. Kita bayangkan tadi 1 bungkus saja bisa menyelamatkan sekitar 1000 orang. Betapa dampak buruknya sangat banyak sekali dengan adanya narkotika ini. Sementara itu Rizky, kami kembalikan ke Anda di Jakarta. Ya, baik. Terima kasih Yasin Idris melaporkan langsung dari Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, peringatan 20 tahun BNN.